yang harus selesaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini di SNMPTN Negeri 1 Soreang baru satu orang yang lolos menjadi seorang guru penggerak. Jadi kami sangat mengharapkan kepada semua warga SNMPTN Negeri 1 Soreang itu yang cakep dan bisa memenuhi syarat untuk ikut menjadi sistem di dalam guru penggerak ini. Kami sangat mengimbau dan menuju sekali untuk kemajuan baik secara individu maupun secara kelompok. Dan mudah-mudahan kesempatan ini dan selanjutnya bahwa dengan adanya guru penggerak itu mudah-mudahan menjadi salah satu pendorong buat kita semua demi kemajuan yang ada di SNMPTN Negeri 1 Soreang. Dan mohon maaf Bu, ini mungkin tempatnya penyambutannya kami tidak bisa maksimal apa adanya, tetapi dengan sangat tidak mengurangi rasa kebahagiaan buat kami. Ada salah satu guru yang lolos dari sebagai figur guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pintu terbang dan bisa menjadikan sebuah motivasi buat yang lain untuk salah satu kemajuan, baik kemajuan secara individu maupun secara menyeluruh warga di sekolahnya masing-masing. Maka dari itu saya sangat mendukung dan setuju dengan adanya program yang digulirkan oleh pemerintah demi untuk mencapai potensi-potensi yang ada di kalangan pendidikan yang dijalani, dan mudah-mudahan dengan adanya muncul program guru penggerak ini adalah merupakan salah satu. Jadi untuk kita berdiskusi bersama dalam diskusi visi dan gagasan perubahan yang merupakan program CGP untuk pendampingan individu perempuan. Sebelumnya kita ucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu dan Bapak, saya akan membagikan kertas. Penanya bawa Bu. Saya bawa Pak. Sebelum kita mulai, saya ada apa ya? Biar sedikit kan, ya boleh ya, ya. Pulpen. Nanti ikutin instruksi saya ya Bu ya. Nanti kita lihat. Yang pertama, silakan gambar segitiga sama sisi. Ya. Yang kedua, dibuat jajar genjang. Satu jajar genjang di samping segitiga sama sisi. Jajar genjang di mana? Ya. Yang ketiga, di bawah segitiga silakan buat persegi. Sudah Ibu? Dalam persegi itu ada persegi panjang. Ya, dalam persegi tadi ada satu persegi
panjang. Dan dalam persegi panjang ada dua persegi kecil. Sudah beres? Boleh diangkat ke atas hasilnya apa? Apa hasilnya? Gambar apa Ibu? Harusnya gambarnya jadi gambar rumah gitu. Ya, itu bukan rumah ya. Iya. Jajan salah kali itu Pak. Nah, itu adalah ada filosofinya. Jadi ketika kita memberikan instruksi itu harus jelas. Kalau tidak akan ada pesertanya persepsi. Ya, siapa? Ya, selanjutnya mari kita diskusikan bersama visi dan misi Prakarsa Perubahan. Seperti kita tahu, sekarang adalah eranya Merdeka Mengajar, siswa merdeka. Dan apakah visi yang sudah kita buat sudah selaras dengan murid kita yang harus kita merdekakan atau belum? Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi, tapi bukan berarti visinya harus berubah ya Pak ya, cuma masalah nanti aja. Kita hanya berdiskusi saja. Oke. Selanjutnya, Ibu Bapak ingat nggak profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6. Gimana nyanyinya Ibu ya Pak dulu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia berkebinaan global berkoyong kreatif dalam kritis mandiri. Dan itu harusnya visi yang kita buat itu bisa memenuhi tujuan dari program. Satu kalimat Ibu isi, kemudian kita tempel, kemudian yang soal kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, jadi nanti saya akan tempelkan 6 kartonnya. Ini yang baru yang pertama. Saya akan berikan dulu satu, ditempel, kemudian kedua dan selanjutnya. Bisa dipahami? Ya, kita teruskan. Kita bahas yang pertama, apa yang kita impikan murid-murid itu seperti apa untuk 5-10 tahun yang akan datang. Kita impikan kalau kita mengajar itu kita pengen murid itu seperti apa ke depannya. Ya, itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Boleh ditulis itu. Kalau sudah tulis, maka silakan ditempel di depan. Saya bacakan. Kita memimpikan murid yang cerdas, kreatif, dan sukses. Kemudian kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian yang satu lagi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Nanti ke soal kedua ya. Apa langsung ke visinya dulu? Kita punya misi sekolah itu terwujudnya. Kalau visi memang menggunakan kalimat ini ya, kalimat asik terwujudnya.
Terwujudnya sekolah sebagai lingkungan komunitas pembelajaran dalam membentuk sumber daya manusia yang terdepan dalam prestasi, terampil dalam kreasi, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera yang memiliki keunggulan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Apakah yang seperti ini udah tercakup belum? Kan kita ingin yang murid yang berakhlak mulia, cerdas, ada agamis ya? Ya, agamis di sini sudah ada, jadi sudah bisa mewakili untuk berakhlak mulia dan cerdas. Cerdas itu di prestasi yang terdepan dalam prestasi, terampil dalam kreasi. Oke, next nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah kompetensi yang harus kita gali kemampuannya sesuai keahliannya. Kemudian nomor 2, yang percaya adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan yang sama. Kemudian seperti secari kertas kosong yang harus kita bentuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemudian makhluk yang perlu bimbingan dari bapak dan ibu guru. Kemudian pribadi yang masih dapat berkembang dan mampu, belum beres bu ini, mampu titik-titik, oh mampu aja, mampu. Insan mulia yang cerdas, bijak, segala bisa, ya. Kita lanjut ke sini. Apa tujuan murid kita adalah yang terdepan, terampil, memiliki keunggulan dan wawasan lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara,
bahwa murid itu memiliki keunikan masing-masing. Ibu bapak percaya itu tidak? Kita itu hanya bertugas sebagai petani. Murid itu terlahir dengan keunikan. Mereka ada yang bibit jagung, ada yang bibit padi, ada yang bibit dan lain-lain. Mereka punya bibit yang berbeda-beda. Kita tidak bisa membentuk mereka seperti kemauan kita. Kita hanya bisa mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan atau potensi yang mereka miliki. Kalau misalnya ada anak pemarah, dasarnya pemarah, anak itu pemarah, tetapi dengan adanya kita pemarah, jadi sifat marahnya itu tidak akan gampang keluar. Jadi mereka bisa mengendalikan diri. Kalau misalnya mereka dasarnya bisa menjadi presiden, kita manfaatkan potensinya. Ada yang pintar IPA, kita menggalinya. Kita memberikan benih, memberikan tanah segembur-gemburnya. Jadi anak itu terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, tidak sama. Kita hanya bertugas untuk mengarahkannya saja. Apakah empati, apakah kerjasama, apa yang paling penting kita bangun gitu. Ya, warna pink. Betul. Apa yang paling penting kita berikan? Ya, saya bacakan ya. Di sekolah kita mengutamakan yang nomor pertama adalah keteladanan, akhlak dan karakter yang baik, akhlak, kedisiplinan, kerjasama dan sopan santun, kemudian perubahan karakter, akhlak pribadi, disiplin, tanggung jawab peduli, nilai agama, kedisiplinan, tanggung jawab saling menghormati, dan kita mengutamakan pelayanan pendidikan terhadap siswa. Ya, itu kita lebih ke bagaimana kita utamakan adalah sikap siswa itu sendiri. Dan sebelum ke sikap siswa, kita harus bisa memberikan adalah keteladanan. Karena guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Apa yang kita lakukan jelek di depan siswa, itu siswa bisa melakukan 1000 kali lebih jelek dari kita. Maka yang kita utamakan adalah di SMP ini adalah pembinaan karakter ya. Karakter yang paling utama, karena kita harus mengutamakan dulu adab dibandingkan ilmu ya. Nomor selanjutnya, nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka sadari, apakah belajar itu penting atau sikap itu penting. Mau warna biru aja deh, biru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita sudah sadar atau belum? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka harus sadari.
Murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya bacakan ya. Murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan itu penting. Kemudian kehadiran tidak boleh kurang dari 80%. Kalau tidak mungkin tidak naik. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian kita sadar bahwa murid perlu mendapatkan perhatian, bimbingan, dan perbedaan karakter yang perlu kita sikapi betul sekali. Kemudian belajar itu sangat penting untuk meraih cita-cita. Kemudian pendidikan etika perlu belajar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ilmu dan moral merupakan hal yang utama. Ya. Selanjutnya nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Mau hijau aja. Hijau. Banyak yang ke warung, ke warung. Bahwa adanya keberagaman setiap siswa dan warga sekolah. Kemudian sebagai pelayanan, pengayom, pelaksana. Sekolah merupakan jembatan meraih kesuksesan yang gemilang, dan pendidikan pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama. Masih banyak perubahan atau perbaikan dalam segala bidang untuk menjadi sekolah yang lebih baik, sehingga menjadi sekolah yang terdepan dalam segala bidang. Kita paham bahwa sekolah merupakan lembaga yang mencetak siswa atau manusia yang berkarakter dan berkemampuan. Dan yang terakhir, pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga bekal di masyarakat. Ya. Kita mempunyai misi terwujudnya sekolah sebagai lingkungan komunitas pembelajaran dalam membentuk sumber daya manusia yang terdepan dalam prestasi lingkungan. Apakah menurut Bapak dan Ibu sekalian, visi ini sudah mencakup semuanya? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi sekalian sesuai dengan rumpang yang telah saya berikan? Apakah ya. Maka terwujudnya sebagai lingkungan komunitas pembelajaran dalam bentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera.
jadi anak di depan ya Bu. Ya kan ini sumber daya manusia. Kalau saya berakhlak dulu ini yang dinikah sumber daya manusia yang berakhlak apa gitu. Jadi Agamis bisa diganti dengan beragam mulia, tapi hampir sama juga dengan karakter sih. Apapun dua-duanya kita tulis. kalau agak ada di agamis, kalau agamis itu kan bisa dicakup ke seluruhan. Kalau agamis itu agama itu pasti akan menyangkut dengan Kalau memang pasti beragam. tapi kan sekarang beragama kan udah Nah, kita meluruskan saja. Kenapa SMP 1 saya? Salah satunya SMP yang menggunakan visi-misi yang sejalan dengan yang dimengerti oleh SMP kita. Kenapa di sini dicantumkan seperti ini? Karena kita mau tidak mau adalah merupakan kepanjangan dari beliau. Kepanjangan program yang Bupati diluncurkan. Nah, kalau seandainya ini adalah merupakan hanya sebatas perubahan tugas, itu tadi juga saya tuh melihat kata-kata yang rancu, ya kalau bahasa saya rancu ya Bu. Sama tahu itu rancu juga, karena saya belum dipaham bahasa. Lucunya dengan praktik itu agak sedikit Sama ya. sama. Kalau tentang masalah dinamis dan agamis, karena begitu dulu saya lihat di sini, kalau hanya sebatas tugas, ini memang tidak masalah. Tetapi kalau untuk merubah kalimat yang ada di sini, saya sedikit keberatan. Kenapa? Karena mau tidak mau bukan kita pengen terlalu menonjolkan sesuatu hal yang berada di SMP sana, karena kita tetap ada di bawah naungan Bupati. Bupati kita seperti itu, ya, dan kita sebagai adalah aparatur negara yang di bawah Pemda dan Bandung. Sedangkan kita mau tidak mau merojok mendukung program yang dilakukan oleh Bupati, yang diantaranya dari karakter dari visi-misi ini Bupati meluncurkan 13 unsur yang tertera untuk mencapai pembangunan masyarakat. Jadi semata-mata dinamis dengan agamis itu bukan berarti sama, ada poin yang berbeda sebetulnya. Kalau melihat dinamis agama, tapi saya setuju karena penulisannya yang berkarakter bangkit itu tata komanya yang salah, maknanya yang berganda. Berkarakter semua orang kita. Kalau berkarakter bangkit itu berarti di atasnya terwujudnya dihilangkan. Itu. Tapi kalau terwujudnya ada bangkitnya, maka ada kerancuan bahasa. Kalau tidak salah, bahasa yang ditulang itu lebih baik diefektifkan kalimatnya, tetapi tidak berubah makna. Kan boleh merubah sebuah kalimat apabila kalimat itu adalah sebuah penggandaan, muncul dua kalimat dengan makna yang sama, itu boleh diganti tetapi tidak berubah tujuan. Ya. Jadi kalau untuk nih, karena luar biasa kita kan, kalau saya berbicara hanya semacam itu pelaksanaan kepentingan secara individu, itu silakan yang tadi dinamis dan agamis. Tapi kalau dimunculkan untuk di kalangan pendidikan, terutama di Kabupaten Bandung, saya bukan sedikit ada komentar, ini maaf saja, agak keberatan. Kenapa? Ya maaf, bukan berarti saya ingin menonjolkan, tapi sedikitnya ya bukan mau tidak mau, ya yang namanya namanya Islami pasti turun ke imam. Kalau imam sujud ya sujud, kalau imam ruku ya ruku, ya silahkan. Saya agak ini. Tapi kalau itu karena ada di atasnya terwujudnya, maka pabrik bisa hilang. Alamatnya sama. Jangan disamakan dinamis dengan
jadinya wujudnya sekolah sebagai lingkungan komunitas pembelajaran dalam bentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera yang memiliki keunggulan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Apakah seperti itu? Sepakat? Ya. Ini P5-nya sudah masuk, berakhlak, akhlak sudah, cerdas itu kritis, kreatif, kemudian mandiri juga ke karakter. Ini secara P5-nya sebenarnya sudah masuk dan memiliki kewawasan kompetitif serta berwawasan lingkungan. Apakah sudah sesuai? Apakah ada yang masih mau ditambahkan? Kata keunggulan, apakah ini tidak Rancu. bukan rancu? Ada sebuah kata yang sama makna. Dengan cerdas. Nah, orang yang cerdas pasti unggul. Orang yang cerdas pasti unggul. Ya. Jadi kalau yang memiliki keunggulan, kenapa dicantumkan cerdas? Jadi pilihan sudah cerdas. Bagaimana kalau ini pendapat tadi ya ngomong aja ya kalau ngomong gini saya berani, tapi kalau yang balik mau saja. Tapi kalau di sini berarti setelah sebagai lingkungan komunitas pembelajaran dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, serta berwawasan lingkungan. Jadi keunggulan di sini sudah ada kata cerdas dan edukatif. Nah, edukatif itu adalah unggul yang potensi kan. Orang yang cerdas pasti mampu. Orang yang cerdas pasti mampu. Beda orang yang pintar itu belum cerdas. Orang yang cerdas pasti pintar. Itu makanya orang yang cerdas pasti unggul. Baik dalam untuk bergaul, untuk bersaing, itulah yang cerdas. Tapi orang yang unggul belum tentu memiliki kecerdasan. Maka kata cerdas sudah mencakup daripada keunggulan itu. Hanya kalimat untuk menyambungkan dari sejahtera sampai mencakup berwawasan lingkungan, hanya itu adalah sebagai pendukung stakeholder, baik masyarakat sekolah, pemerintah daerah, atau yang ada di lingkungan sekolah yang disebut dengan lingkungan. Itu pendukung daripada poin-poin yang ada. Nah, yang dicari adalah dari kata kesejahteraan dan selanjutnya supaya bernyambung pada berwawasan lingkungan. Karena berwawasan lingkungan adalah merupakan pelengkap. Itu atau jemput anak tadi itu mancingnya. Itu ingin mewujudkan memiliki keunggulan. Ya. Nah ini hanya untuk memperjelas kalimatnya gitu ya. Jadi Itu sebenarnya penegasan ya. Oke, jadi sepakat yang ini ya. Ya. Kita lanjut. Soal berat punya mental yang kokoh kuat, dikecek dulu aja. Berarti kalau bakirnya dihilangkan berarti misi baku batinnya jadi edas bukan bedadas. Nah itu Ya. kalau saya berani itu. Prakarsa perubahan itu kurang lebih seperti apa yang harus dilaksanakan, visi apa yang harus dilaksanakan. Nah, kalau ini contoh yang pernah kelompok saya buat, itu adalah sekolah yang menuntut tumbuh kembangnya potensi peserta didik yang unggul dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Nah, untuk prakarsa perubahan ini kita tidak ambil di semua poinnya, karena tadi seperti visi itu ada banyak poinnya, ada tentang agamis, dinamis, berkarakter. Untuk prakarsa perubahan ini akan saya kasih contoh cuma dalam satu kegiatan. Kegiatannya adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan.
yang berpusat kepada peserta didik dan membimbing pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Ini adalah salah satu kegiatan prakarsa perubahannya yang pernah dilaksanakan dan kami diskusikan. Nah, untuk prakarsa perubahan kami menggunakan namanya IA adalah Inquiry Apresiatif, pendekatan kolaboratif yang menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan yang positif, di mana untuk IA ini kita itu tidak melihat baik sebagai guru di kelas ataupun secara keseluruhan kita kepada siswa. Nah, di sini kita berdiskusi saja apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama, kemudian bentuk kegiatannya apa, kolaborasinya seperti apa, dan apa sih langkahnya untuk istilahnya kalau ada yang kurang di sekolah kita, apa dulu yang harus kita benahi gitu. Maka yang mau memberikan pendapat. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Sekolah ya, Bia? Sekolah di sekaligus sekolah. Bisa. Kolaborasi, jadi kadang-kadang kan kita tidak terpantau. Siswa itu sebetulnya kan kita semua siswa tidak semua mampu, pasti ada siswa kan yang karena beas Sulaiman, dan kan kita mulai kali itu mengumpulkan beas, kami itu Sulaiman di kilo, karena teknis nama nanti mungkin kerjasama dengan OSIS, tidak usah kita yang ini ya, ada OSIS setiap minggu mungkin atau setiap Jumat atau setiap kita ada kegiatan Kamis itu dikumpulkan sampai 1 bulan dapat berapa, kita nanti minta data dari wali kelas, mungkin siapa yang kira-kira bisa dibantu atau bisa diberikan siswa. Kalau mungkin sudah memungkinkan siswa semua bisa diberikan, kita bisa memberikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti kita namain apalah ya, nama untuk rumah bias kerek atau naon gitu kan, jadi dinamain nama. Itu mungkin bisa dilakukan. Jadi udah inisiatif itu juga dapat kolaborasinya udah dapat kegiatannya itu ya. Jadi satu ini sudah bisa mencakup semua. Seperti tadi yang dikatakan oleh tadi, oke, bagus. Tapi kalau sedekat tidak ada pengawasan, kan yang pertama, yang kedua, mungkin sebagai pengawasannya adalah salah satu contoh. Apabila di pengarahan oleh Bapak langsung, salah satu kemarin contohnya, lalu bisa 6:30 pergi ditambahan sebesar akhir lawan jam 12 sekali. Salah satu pengawasan kelompok yang harus menjadi pelaksana dari sebuah institusi. Kalau begitu kita start dulu. Laksanakan gitu ya, karena itu adalah tugas kita. Maka untuk mengefektifkan waktu, karena sudah waktu jam istirahat juga ya, Bu. Untuk bagaimana kita menanamkan karakter murid kita yang memiliki akhlak yang baik, kemudian memiliki yang cerdas, yang memiliki keunggulan kompetitif, dan harus diprakarsai perubahan oleh kita sebagai pendidik untuk bisa membuat kreativitas, untuk selalu mengingatkan siswa, membuat berbagai hal yang baik sehingga siswa menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik, memiliki kecerdasan dan memiliki keunggulan, memiliki akhlak karimah, dan sehingga bisa mencapai cita-citanya yang akan datang menjadi anak-anak yang sukses ya, di masyarakat. Itu mungkin yang bisa kesimpulan yang saya ambil. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Sulis. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mereka yang bapak sekalian, dari tadi paparan diskusi dengan kesempatan perubahannya sudah jelas mungkin yang bapak disampaikan. Saya ingin memberikan sedikit penguatan dalam kegiatan diskusi ini, bahwa dalam proses pendidikan calon guru penggerak sebenarnya kerap membuat visi untuk mendidik sebagai pendidik. Nah, mudah-mudahan proses ini